kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Jujur saja saya mau bicara di depan para kiai, para ustadz, para singa podium yang tentu saja saya agak merasa gentar. Apalagi saya ditodong, tidak dikasih tahu sebelumnya. Tapi semoga atas izin Kiai Nurul Yakin nanti yang saya sampaikan masih lurus, masih on the track, dan insya Allah bisa menjadi oleh-oleh sebagian ilmu untuk bekal dakwah di tengah masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Ahad, tanggal 13 Februari tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab tahun 1443 Hijriyah. Rajab itu secara bahasa artinya agung. Posisinya salah satu dari bulan suci dalam Islam selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi Allah itu sebetulnya telah menegaskan, menginformasikan di salah satu ayat, tepatnya di surat nomor 9. Kira-kira namanya apa itu surat nomor 9? Yang tanpa basmalah. Atau Masya Allah, ibu-ibu yang di belakang ini langsung hafal. Nama lain dari At-Taubah adalah Barokah. Karena Allah ketika itu situasinya agak murka, maka di awal surat itu tidak dikasih basmalah biar tidak terjadi kontradiksi. Masa situasinya marah kok malah menebar Rahman Rahim yang menjadi core dari basmalah itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa alasannya, di salah satu surat dalam Al-Quran yang jumlahnya 114, khusus surat yang nomor 9 nggak pakai basmalah. Jawabannya karena situasi pada saat Allah menurunkan surat itu, Allah dalam kondisi murka. Jadi alasannya itu. Nah, di surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi ifna asara sahram fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha. Yang Al-Quran siapa ini? Yang Al-Quran siapa? Ayat ini hafal enggak? Ayat ini satu aja. Ya Allah, terus siapa yang mau ngapalin itu? Padahal ayat ini penting. Salah satu pentingnya, sengaja ayat ini nggak saya selesai sampai akhir biar nanti para ustadzah nyampe rumah buka Quran, buka ayat ini. PR-nya itu. Nah, pentingnya yang pertama Allah menginformasikan seluruh kalender yang ilmunya dari Allah. Apakah patokannya rembulan yang disebut Qamariyah, ataukah patokannya matahari yang disebut Syamsiyah? Pasti dalam satu tahun itu didesain isinya 12 bulan. Seperti itu. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara, 12. Nah, dari 12 bulan kalau konteksnya kalender Qamariyah, 12 bulan itu nanti dikelompokkan menjadi 3. Yang satu kelompok sudah disebut Allah arba'atun hurum, 4 bulan yang dihukumi sebagai bulan suci. Artinya di bulan-bulan itu manusia harus banyak beribadah, banyak berdoa, gak boleh memperturutkan hawa nafsu untuk perang, baik perang dengan tetangga atau memerangi komunitas yang lain. Ungkapan kelompok 4 dihukumi bulan suci itu pada kalimat arba'atun hurum.
Kemudian larangan kita menganiaya termasuk memerangi kaum yang dhaif diketemukan di penggalan kalimat fala tadzlimu fihinna anfusakum di ayat itu. Dan nanti kemudian larangan melakukan perang di bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan yang keempat Rajab. Ini ternyata di awal-awal sejarah sebelum datangnya Islam, sejarah Arab, orang Arab pernah melanggar ketika Nabi Muhammad masih muda, belum dilantik menjadi nabi. Mereka perang, dan karena perangnya dilakukan di bulan Muharram, bulan suci, perang itu dalam sejarah dinamakan perang Fijar. Fijar secara bahasa artinya memecah, merusak kesucian Muharram. Jadi nanti kalau anak-anak kita nanya, Bu, perang pada zaman Nabi Muhammad muda belum dilantik menjadi nabi, yang terjadi di bulan Muharram apa namanya? Jawabannya apa tadi? Perang Fijar. Jadi seperti itu. Nah, arba'atun hurum, 4 bulan suci, ini langsung disebut Allah. Nah, terus kelompok yang kedua itu isinya apa? Para ahli sejarah mengatakan 2 kelompok berikutnya. Yang pertama kelompok musim, isinya 5 bulan. 1 Rabiul Awal, Rabi itu artinya musim semi, al-awal yang pertama. 2 Rabius Tsani, musim semi kedua. 3 Jumat, Jumat artinya dingin membeku, disebut Jumadil Ula, artinya musim dingin pertama. Yang kedua Jumadah Tsaniyah, musim dingin kedua. Dan yang terakhir Ramadan. Ramadan itu asal maknanya panas membakar. Dia tidak termasuk bulan suci. Berarti kalau di bulan Ramadan boleh perang? Boleh. Negara kita melepaskan diri dari kolonialisme dan kemudian naskah proklamasi dibacakan, itu juga terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Perang Badar yang luar biasa itu juga terjadi di bulan Ramadan. Nah, kenapa kok perang? Ya karena Ramadan tidak termasuk bulan suci, tapi terkait musim. Jadi yang musim tadi ada berapa? 5. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Ramadan. Yang kelompok bulan suci ada 4, kelompok musim ada 5, sisanya masih berapa? 3. Nah, yang 3 ini berhubungan dengan kebiasaan orang Arab. 1 Sofar. Kadang-kadang boleh dibaca sifrun, sotnya kasroh, artinya 0, kosong. Jadi kalau angka 1 sebetulnya wahid, 2 isnya, 3 salasa, 0, itu orang Arab ngomongnya sofrun atau sifrun. Nah, ini kalau dikembalikan dengan tradisi atau kebiasaan orang Arab, di bulan Sofar, orang Arab ngosongin rumah, mengosongkan tenda untuk siap-siap perang. Nah, yang kedua setelah Sofar ada Sya'ban. Salah satu makna Sya'ban di dalam kamus, tentu maknanya banyak. Ini salah satunya adalah kumpul. Jadi setiap orang Arab berada di bulan Sya'ban, dia ngumpulin kuda, ngumpulin onta, panah, tombak. Untuk apa? Siap-siap perang. Perang dulu. Kalau di rumah berasnya udah mulai nipis, kurma stoknya menipis, ya dia ngincer suku yang lama untuk diperangi. Termasuk kalau udah mulai bosan dengan istri. Perang itu sarana untuk melahirkan budak-budak baru. Suku yang kalah perang, yang laki disebut abdun, yang perempuan disebut amatun. Mereka jadi budak. Bisa dijual, bisa dikawini tanpa bayar mahar, itulah budak. Bahkan di era Nabi Muhammad awal-awal di Mekah itu ada pasar khusus, isinya yang dijual bukan sapi, bukan kambing, tapi manusia. Pasar budak namanya. Terus yang mahal yang kayak apa? Kalau cantik, bisa nari, bisa nyanyi, itu mahal itu. Udah perempuan misalnya, hitam, keringatnya bau, masa nggak bisa, ya itu yang murah. Sama yang laki, yang cakep, yang ganteng, putih, itu laku itu. Udah hitam, kumel, kentutan lagi, itu nggak laku, itu murah. Itu ada pasar budak.
Jadi seperti itu. Nah sekali lagi, Sya'ban itu asal maknanya kumpul. Mereka mengumpulkan senjata, mengumpulin onta, minta dikawinkan. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini, di bulan Syawal rame kondangan orang kawin, itu sebetulnya ngikuti tradisi onta. Jadi kawinnya onta itu di bulan Syawal. Nah, sekarang diikuti manusia. Tiap ketemu Syawal, tiap hari kondangan. Oke, jadi sudah ketemu ya, setahun isinya 12 bulan. 12 bulan ini dikelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama bulan suci isinya 4. Kelompok kedua terkait musim isinya 5. Yang terakhir kelompok terkait kebiasaan orang Arab isinya 3 bulan. Total setahun kalender Komariah isinya 12 bulan. Pertanyaan saya, semuanya hafal nggak? Kalau ngapalin kalender tetangga sebelah Januari, Februari, apal luar kepala bolak-balik nggak macet. Nah, sekarang coba apalin kalender Komariah dari Muharram sampai Dzulhijjah. Mutar-mutar nggak selesai-selesai sehari. Nah ibu ini ada yang hafal? Kita mulai dari yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti lulus. Apa? Karena bareng-bareng jadi gak kelihatan. Tapi alhamdulillah minimal saya husnudzon semuanya apa? Oke. Jadi itu posisi bulan Rajab kaitannya dengan bulan-bulan lain. Tapi saya perlu tambahkan dari pandangan fikih. Pak, kenapa musim ada 5? Itu hubungannya dengan kewajiban suami kepada istri terkait kewajiban apa? Bapak harus dengar nih, biar istrinya nanti senang dengar uraian saya. Yang namanya suami itu wajib ngasih nafkah. Kalau dibagi nafkah dibagi 2, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Yang nafkah lahir 1 berbentuk makanan. Bahasa yang digunakan fikih kalau nafkahnya berbentuk makanan adalah nafaqatu yaumid. Nafkah itu harian Pak. Cuman di Indonesia kan umumnya bapak terima gaji langsung disita istri di tanggal 1. Itu hakikatnya yang dia ambil istri. Istri menjadi pihak yang terima nafkah suami. Nggak lupa tiap ketemu fajar, subuh, suaminya niat ngasih nafkah. Misalnya suami bilang gini, Dek, uang yang sudah kamu ambil hari ini ambil 200.000 untuk belanja hari ini, sekalian masakin kepala kakap. Nah misalnya begitu. Pak 200.000 kok minta kakap, paling kepala teri karena sin. Gimana kalau suami nggak niat karena merasa duitnya udah diambil istri? Secara fikih suami ini dianggap sudah gugur kewajiban beri nafkah, tapi nggak dapat pahala memberi nafkah. Jadi kalau pengen bapak-bapak, di mata Allah kewajibannya sudah dinilai, sudah gugur, sekaligus dapat pahala. Tiap ketemu subuh harus niat bahwa sebagian uang yang sudah diambil istri itu untuk nafkah saya hari ini. Kalau nggak niat nggak dapat pahala ngasih nafkah. Oke, selain ngasih makanan, suami wajib memberi baju kepada istri, anak, dan keluarga yang wajib dinafkahi. Berapa setel 1 tahun? Ibu-ibu dapat baju setahun berapa kali, Bu? Beli sendiri. Ini ada utang. Kalau suami nggak pernah ngasih nafkah berbentuk makanan, nggak berbentuk pakaian, itu hakikatnya utang suami kepada istri yang nanti wajib dibayar. Maaf kalau sampai terjadi perceraian, istri kemudian punya catatan, Pak, suamiku dari tahun 2015 sampai tahun 2000 nggak pernah ngasih duit belanja, itu bisa dituntut di pengadilan. Nggak pernah ngasih baju, Pak, kewajiban suami karena saya tinggal di Indonesia
kan wajib ngasih baju. Bahasa fikihnya wakis watu faslin, satu musim satu setel. Di Indonesia musimnya ada berapa? Nah, berarti ibu harus rindu setahun hanya dikasih 2 setel. Jangan minta pas musim durian minta baju, musim rambutan minta baju, musim kondangan minta baju. Kalau begitu pakai duitnya sendiri. Suamimu hanya wajib ngasih 2 kali. Kalau dua-duanya yang dikasihkan jas hujan, terima saja, yang penting itu baju. Beda kalau istrinya satu orang Arab, di Arab musimnya 5, berarti suami ini wajib ngasih baju berapa? 5 setel. Kalau 5 setel masih dipandang kurang, istri beli sendiri. Kalau suaminya mau, itu bukan kewajiban suami kepada istri, karena kewajibannya hanya ngasih 2 setel. Bahasa fikihnya tadi apa? Wakis watu faslin. Kalau nafkah harian, nafaqatu yaumin. Jangan lupa ini, saya lagi nyelesain nulis kitab pakai bahasa Arab. Jadi kitab Fathul Mu'in itu hadis-hadisnya saya lengkapi sampai ketemu rujukannya, ayatnya saya lengkapi. 2 hal ini sudah selesai. Yang sekarang saya kerjakan memberikan syarah kata-kata yang dianggap sulit dalam Fathul Mu'in, atau cara baca yang benar, al-jawad misalnya. Ini maknanya begini, wajahnya begini. Insya Allah nanti saya perkirakan jumlah halamannya sekitar 450 sampai 500 lembar. Dan semoga sebelum Ramadan sudah naik cetak. Alhamdulillah. Semoga nanti yang pertama kali diajarkan di sini diantaranya kitab saya itu. Amin. Yang saya tulis pakai bahasa Arab. Yang insya Allah minggu ini terbit bahasa Indonesia, tapi insya Allah juga mau diterjemahkan bahasa Arab. Judulnya Respon Al-Quran terhadap Umar, mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang turun karena Umar bin Khattab. Itu sekitar 200 lembar, nggak banyak. Yang kedua yang juga masih diedit, Islam dalam berbagai perspektif. Kalau jumlahnya 800 lembar, nanti mungkin dibagi 3 atau 2 buku. Nah, baru yang terakhir yang Fathul Mu'in Al-Iqlil fi Tahqiqi Fathul Mu'in Al-Jalil, yang kurang lebih halamannya sekitar 500-an lembar. Semoga nanti pas waktunya nyetak saya punya duit, cetak buat ngaji bareng-bareng. Syukur-syukur semuanya bisa dapat gratis. Alhamdulillah. Kalau dapat sponsor insya Allah bisa gratis itu. Karena saya perkirakan satu naskah itu sekitar 100 ribuan ya. Nah, buku saya yang laris itu ada di online. Ketik saja Fuad Thohari Hadis Ahkam. Dijual harganya sekitar 170.000. Jumlah halamannya 370, tapi bukunya agak gede. Saya nggak nyangka sudah dapat royalti dari penerbit. Berarti itu penerbit udah untung banyak. Buktinya saya dapat royalti. Belinya di online, di Shopee apa di apa gitu. Nanti buka Google, pesan lihat situ. Ternyata saya lihat ratingnya buku saya memang termasuk yang paling tinggi dari sekian yang dijual online itu. Tentu yang paling sering baca ya mahasiswa saya yang ngambil jurusan perbandingan mazhab atau yang syariah, karena judulnya Hadis Ahkam, kajian hadis ahkam dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Itu saya bahas. Dulu saya tulis pada waktu saya ngajar di Tunisia, di Afrika Utara. Pada waktu di sana sekitar 2 bulan, malam nganggur ya saya nulis kitab itu. Alhamdulillah pulang jadi itu buku itu. Jadi nanti itu dibuka. Oke, saya kembali ke materi ini. Jadi 1 tahun itu ada 3 kelompok bulan. Kelompok pertama isinya bulan suci 4 bulan. Kelompok kedua terkait musim isinya 5. Dan yang terakhir kelompok terkait kebiasaan orang Arab. Khusus bulan yang terkait musim nanti dihubungkan dengan kewajiban suami memberi nafkah berbentuk pakaian kepada istri dan anak-anak yang wajib dinafkahi. Kesimpulannya itu. Nah, Rajab selain dia masuk kelompok bulan suci, Rajab ini secara bahasa artinya agung. Kenapa agung? Kalau ditarik dalam sejarah Islam,
Itu karena di tanggal 27 Rajab ada peristiwa besar yang dinamakan Isra Mi'raj. Rasulullah Muhammad SAW, Nabi diperjalankan Allah dari Mekah ngelewati Madinah, Tabuk, sepanjang kanannya Laut Merah itu. Mentok Laut Merah itu nanti ada dua teluk, yang sebelah kiri namanya Teluk Suez, yang sebelah kanan namanya Teluk Aqobah. Terus lewati pinggir Teluk Aqobah sampai masuk ke Yordan, ketemu Laut Mati. Kenapa Pak kok disebut Laut Mati? Iya, karena kadar garamnya tinggi sehingga nggak ada makhluk yang bisa tahan hidup. Sampai-sampai kalau kita segendut apapun lompat ke dalam laut itu nggak bakalan tenggelam, ngapung terus. Itu keistimewaannya. Nggak ada ikan, nggak ada yang bisa dipanen, tapi lumpur dalam Laut Mati itu bisa diproduksi menjadi sabun yang katanya untuk penyakit kulit. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya nyampe ke Yordan, ada barang-barang ini tapi sangat mahal di Yordan. Karena Yordan itu kalau beli air segini nih, air kemasan, itu harganya $3, hampir 50.000. Ini segini nih. Sebaliknya kalau ini nanti dibeli di Mesir, $1 bisa dapat 10 botol. Mesir paling murah. Nah, dari Yordan kemudian belok kiri masuk Palestina. Begitu masuk Palestina ketemu kota Jericho namanya. Kota Jericho itu kota tertua yang paling awal mengenal peradaban, dan cekungnya bahkan melebihi negeri Belanda. Ada yang menyebut cekungnya itu kedalamannya sampai di bawah sekian ratus meter, 394 atau berapa itu. Jadi kalau kita bawa HP masuk ke situ, biasanya sinyalnya hilang. Nah, di Jericho nanti Bapak Ibu akan diperkenalkan produk Palestina yang banyak dijual, terutama dari negara Palestina. Ada kurma, ada anggur, ada zaitun, pernak-pernik dari laut ya. Di kota ini banyak diperjualbelikan, dan kurma Palestina itu kurmanya sejajar dengan kurma Tunis yang ada tangkainya. Seandainya Saudi nggak punya kurma ajwa, maka Saudi kalah. Kurmanya kalah dengan kurma produk Palestina. Maka jangan heran kalau nanti mendekati Ramadan banyak perang dagang. Jangan beli kurma Israel, beli aja kurma Arab. Itu perang dagang itu. Dia nggak tahu kalau yang jualan kurma dari Israel itu maksudnya kurma Palestina yang mutunya lebih bagus. Nah, dari Jericho Nabi bablas, kemudian masuk di kawasan yang sekarang disebut Baitul Maqdis atau Yerusalem. Yerusalem sekarang ini bangunan penting di dalamnya, satu, ada kubah Sohrab yang kubahnya warnanya keemasan dan memang dilapisi emas. Nanti maju kurang lebih 150 meter ketemu Masjid Aqsa. Cuman gambar Masjid Aqsa yang di kalender-kalender itu Masjid Aqsa yang dibangun abad ke-6. Masjid Aqsa yang dibangun Nabi Yakub kurang lebih 70 tahun setelah Nabi Ibrahim memugar Ka'bah bersama Ismail. Dia kalau ini masjid, ini pengimaman, di sebelah sini nah Masjid Aqsa di bawah lantai pertama. Masuknya dari depan sana ada tangga. Begitu kita masuk tangga, nanti ketemu lorong lebarnya kurang lebih 7 meter, panjangnya hampir 70 meter. Mentok baru ketemu Masjid Aqsa, ditopang tiang batu gede-gede 3, sebelahnya ada mihrab. Dulu di mana Maryam jadi marbot dan banyak berdoa, dan depan mihrab tuh konon banyak makanan yang dikirim Allah dari surga. Sampai Nabi Zakaria kaget, Maryam, kok banyak makanan segar di sini? Itu dari mana? Kamu kan nggak pernah ke pasar. Apa jawaban Maryam? Dari Allah. Begitu Allah disebut, Nabi Zakaria nggak nanya lagi. Nah itu posisinya nggak kelihatan kalau di foto dari luar karena dia di lantai bawah, di basement dekat mihrab. Kira-kira kita jalan 10 meter nanti ada kayak lubang, ternyata ke bawah itu ada lantai lagi. Lubang itu fungsinya untuk perapian, jadi pas musim dingin nggak kuat dingin, bawahnya dibakar kayu untuk menghangatkan tubuh.
Mungkin fungsinya ya seperti filter gitu. Nah, Nabi Muhammad begitu nyampe Baitul Maqdis, masuk ke ini Masjidil Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa itu artinya masjid terjauh. Ngukurnya dari Masjidil Haram yang di Mekah. Kalau ada masjid terjauh berarti ada masjid yang agak jauh. Ada. Bahasa fikihnya diistilahkan dengan Al-Masjid Al-Qasiyyi, yang tidak lain adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jadi yang di Mekah namanya Masjidil Haram, tengah-tengahnya ketemu Masjid Nabawi Madinah, yang paling jauh namanya Masjidil Aqsa. Tiga-tiganya ini kata Nabi dianjurkan untuk diziarahi. Kalau punya duit jangan pelit, segera cari travel agar kita nyampe Israel, nyampe ke Palestina untuk menziarahi Masjidil Aqsa ini. Karena Nabi pesannya begini, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Satu, Al-Masjidil Haram di Mekah. Dua, Masjid Nabawi yang di Madinah. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sholat di Masjidil Haram lipat 100.000 kali. Sholat di Masjid Nabawi Madinah lipat 1000 kali. Kalau kita sholat di Masjid Aqsa dan alladzi barakna haulahu, semua kawasan yang dibatasi tembok kurang lebih 1 meter, nggak hanya di Masjid Aqsa, termasuk Masjid Buro, termasuk masjid yang ada di Kubah Sokro, itu satu riwayat sholat di situ lipat 500 kali, riwayat lain 80 kali. Nah, karena besarnya keutamaan ini, saya pesan nabung, kumpulin duit, kemudian kalau sudah nggak ada pandemi, jalan-jalan ke Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ini pesannya Nabi, seperti itu. Saya keluar negeri itu kalau saya hitung lebih dari 30 negara ya. Dan ternyata tempat yang paling berkesan, berhari-hari tidur mimpinya ke lokasi itu hanya 3 tempat. 1 Mekah, 2 Madinah, 3 di Masjidil Aqsa. Pergi ke Singapura, pulang udah nggak ada mimpi. Ke India, pulang nggak ada mimpi. Ke Cina berkali-kali, 4 atau 5 kali saya. Beijing, Shanghai, Hong Kong, Hainan, Haiku, hampir 2/3 wilayah Cina segede itu pernah saya kunjungi. Pulang ya pulang aja, nggak ada apa-apa. Tapi Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu selalu terbawa mimpi. Nah, Nabi nyampe Masjidil Aqsa, sholat, makmumnya para roh-rohnya Nabi terdahulu. Jadi kalau di Quran dikatakan alladzi barakna haulahu, itu maksudnya di sekitar area Masjidil Aqsa, tempat itu diberkahi karena 1, banyak kuburan makamnya nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, di daerah itu sangat subur. Tanaman yang banyak, ada cemara, ada kurma, ada anggur, ada zaitun. Itu yang paling banyak saya ketemukan. Karena secara geografis di Palestina itu kayak kita ke Cianjur, tanahnya turun naik begitu, udaranya segar, nggak ada polusi. Jadi orang Yahudi di pemukiman ini nanti hanya dipisah tembok, ganti orang Islam. Jadi jangan dibayangin di kawasan Baitul Maqdis Yahudi sama orang Islam berantem, nggak ada. Mereka peluk-pelukan biasa kalau ketemu, karena tempat ibadahnya jadi satu. Orang Islam sholatnya di Masjidil Aqsa. Kalau ini tembok tempat pengimaman, di balik tembok itu orang Yahudi sholat, ngadep ke tembok sambil bawa suratnya nanti dimasukin di celah-celah tembok. Nah, kita juga boleh masuk ke kawasan itu, nggak dilarang, kumpul sama orang Yahudi. Dan tempat itu termasuk kategorinya alladzi barakna haulahu versi Islam, masih di area itu. Nah, oke. Begitu Nabi selesai sholat, keluar dari Masjidil Aqsa, maju ke depan, tengah-tengah antara Kubah Sokro, itu tempat Jibril ketemu Nabi, ngasih 2 mangkok, 1 isi susu, yang kedua isi arak. Di area itu saya punya fotonya. Nah, begitu Jibril membawa 2 mangkok, Nabi Muhammad sebelum ngambil dilihat satu-satu. Ini susu, ini arak. Dah, aku tak ngambil susu saja.
baca basmalah diminum. Jibril langsung komentar, Muhammad, beruntunglah yang kamu ambil susu. Memang kenapa, Bil? Seandainya yang kamu ambil arak, umat lu pasti teler semua katanya. Oh, yang diambil susu aja yang teler banyak, apalagi yang diambil arak. Nah, setelah minum, Nabi Muhammad jalan lagi ke kubah Sokro itu. Itu dalam kubah Sokro sekarang di pagar keliling, sebawahnya ada tangga untuk masuk, hampir segini tingginya, digunakan sholat untuk ibu-ibu. Kita bisa masuk di situ. Nabi kemudian melesat, naik. Inilah awal Mi'raj. Jadi Mi'raj itu ngitungnya melesatnya Nabi ninggalin dunia. Kalau dari Mekah melewati Tabuk, Madinah sampai ke Baitul Maqdis itu masih Isra. Mi'rajnya ngitungnya dari melesatnya Nabi dari batu itu sampai langit satu. Di sana Nabi ketemu rohnya Nabi Adam. Tolong nanti jangan lupa ya. Langit pertama siapa? Adam. Naik lagi langit kedua, ketemu rohnya Nabi Yahya dan Isa. Ingat, Yahya itu hubungannya dengan Isa masih family. Karena istrinya Nabi Zakaria itu ada yang bilang salah satu saudaranya Maryam. Nah, Maryam punya anak Nabi Isa, Nabi Zakaria punya Nabi Yahya, berarti Isa dengan Yahya itu ponakan paman. Kalau Nabi Yahya dengan Maryam sepupu, hubungan famili begitu. Maka di langit ketemu dua paket ini. Langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Masuk langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Yusuf. Setelah Yusuf ketemu Nabi Idris keempat. Masuk ke langit kelima ketemu Nabi Harun. Masuk ke enam ketemu Nabi Musa. Terakhir di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Begitu sudah sampai langit tujuh, Jibril pamitan, Nabi Muhammad, makomku hanya sampai di sini. Untuk berikutnya masuk ke singgasana Allah Sidratul Muntaha, kamu jalan sendiri. Aku nggak sanggup. Nah, riwayat bahwa Jibril nganternya berhenti di langit ketujuh ini dipahami ulama makomnya manusia yang mutaki derajatnya melebihi makomnya para malaikat. Begitu nyampe Sidratul Muntaha kan Nabi Muhammad nggak nyelonong, ngucapin salam. Kalau orang Jawa kan kulon nuwun, orang Sunda sampurasun, orang Arab assalamualaikum. Lah Nabi pas kulon nuwun apa yang diucapkan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala puji, segala hal-hal yang baik semuanya keberkahan yang punya hanya Allah. Apa jawaban Allah ketika Nabi mengucapkan itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rasuluh. Salam keselamatan, kesejahteraan hanya untukmu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad begitu disebut sendirian. Ingat kita-kita ini. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya jangan aku saja ya Allah, ya untuk umatku, kita-kita ini. Begitu ada dialog seperti itu, makhluk-makhluk yang ada di aras kemudian mereka jawab ashadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi kalau kemudian ada ungkapan, ini bukan hadis ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin, itu kira-kira maksudnya apa? Nabi di Isra Mi'rajkan secara fisik, lahir batin. Ini menurut kaul yang terkuat, tidak ruhnya saja atau lihat mimpi. Kita ini juga bisa mi'raj, menyatu dengan Allah, sarananya melalui sholat. Dan kalau sholat itu ngitungnya dari takbiratul ihram, ditutup ngucapin assalamualaikum tengok kanan, assalamualaikum tengok kiri. Terutama usahakan kita bisa mi'raj itu pas duduk tahiyat. Bayangkan di situ ada dialog seperti yang tadi dilakukan Nabi Muhammad dan kemudian dijawab Allah. Makanya kalau orang sholat terus baca tahiyat kok pikirannya kemana-mana, berarti orang itu belum bisa khusyuk, belum bisa mengalami apa yang dinamakan mi'raj.
Jadi kalau baca Fatihah pikirannya ingat utang, baca Fatihah pikirannya ikut masakan. Minimal pas duduk tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Hadirkan pikiran dan hati kita mi'raj menyatu dengan Allah. Syukur-syukur kita bisa melatih untuk bisa fokus, bisa mi'raj dimulainya sejak takbiratul ihram. Karena kalau bicara fikih yang dituntut ketika sholat, sholat itu harus memenuhi syarat. Sholat itu harus menurut. Baru ulama tasawuf yang mewajibkan sholat itu harus khusyuk. Jadi yang mewajibkan sholat itu harus khusyuk umumnya adalah ulama-ulama thariqah. Dan kita punya mursyid, punya pembimbing, Kiai Nurul Yakin salah satunya, dan Kiai Rusdi salah satunya. Yang dituntut fikih itu lebih banyak pertimbangan dari aspek syarat-syarat sholat dan aspek rukun-rukun sholat. Sudah tahu bedanya syarat dan rukun? Coba saya baca sekali, jangan lupa ya. Syarat itu definisinya asyartu huwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i wa kana kharijan minhu. Sesuatu yang menopang sahnya ibadah dan sesuatu itu posisinya sebelum kita masuk ibadah, itu yang disebut syarat. Contoh, sebelum kita sholat kita harus pakai baju yang suci dan bersih selain harus nutup aurat. Pertanyaannya, kapan kita pakai bajunya? Ketika sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat. Sebelum sholat kita harus yakin waktu sholat sudah masuk. Ini mau sholat duhur, jangan jam 11 sudah sholat duhur. Kenapa? Batal. Lah kenapa kok batal? Waktunya belum masuk. Ngadep kiblat sama. Kalau kita berdiri depan Ka'bah di Mekah sana, ini dada wajib kena Ka'bah. Pak, saya berdirinya di Tangerang nih, di Bintaro, di Depok. Ka'bahnya nggak kelihatan, Pak. Gimana? Ya sudahlah, pakai alat yang kita menduga atas dasar zon dugaan yakin dada kita ini kena Ka'bah. Kalau makamnya wali gampang, mana Ka'bah itu tuh Ka'bahnya itu katanya. Jadi dulu wali-wali bikin masjid itu nggak pakai kalkulator, nggak pakai tedeloid, nggak pakai kompas. Kenapa? Karena Ka'bahnya kelihatan. Masjid yang dibangun para wali itu umumnya kiblatnya nggak ada yang tidak sesuai. Tapi masjid yang dibangun abad 19 abad 20 itu banyak yang kurang miring. Karena arsiteknya ketika nanya, Pak, masjid kemana? Ke barat. Nah karena dijauh ke barat, akhirnya ngambilnya ya di barat. Padahal titik Ka'bah dari Jakarta, Depok itu tidak barat tapi barat laut, titik koordinatnya 24. Maka kalau kemudian diukur ulang, kemudian kita sholatnya miring dikit, agak nyerong ke arah kanan di angka itu, karena awalnya ada miskonsepsi antara panitia dengan arsitek yang bangun masjid tadi. Bukan kiblatnya berubah karena gempa, enggak. Bumi ini porosnya sangat kuat, gempa-gempa meskipun sampai 8 itu belum merubah posisi garis bumi ke arah Mekah. Jadi seperti itu. Ar-ruknu huwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa kana dakhilan minhu. Sesuatu yang menopang sahnya ibadah dan dia ada dalam ibadah itu sendiri. Dan nanti rukun itu ada yang baginya rukun qoli, rukun fi'li, rukun qalbi, macam-macam lah kalau fikih. Misalnya rukun qoli itu baca takbiratul ihram, itu rukun qoli. Baca tahiyat itu rukun qoli. Baca Fatihah itu rukun qoli. Kalau konteksnya termasuk rukun qoli, bacanya nggak boleh salah. Panjang ya panjang, pendek ya pendek, tasbih dan tasbih. Baca tahiyat nggak ada tasbihnya, tahiyatu batal itu. Baca Fatihah, iya karena kudu salah, mana tasbihnya, mana panjang pendeknya. Maka kalau ngaji di pondok-pondok termasuk ke Kiai Arwani Kudus, orang mau ngaji Quran itu yang disuruh baca Fatihah dulu. Dan banyak santri cerita, saya lulus baca Fatihah di depan Kiai Arwani itu butuh 2 bulan. Hanya Fatihah saja. Coba kalau anak-anak sekarang suruh baca Fatihah 2 bulan, kabur nggak kira-kira itu?
Oh, ustadznya galak, ustadznya susah, masa Fatihah 2 bulan gak khatam-khatam. Kalau Fatihahnya sudah beres, surat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, seterusnya itu insya Allah ngebut cepat selesai. Jadi ngajari anak-anak itu yang paling penting kalau konteksnya rukun qauli, 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tahiyat, termasuk dalam tahiyat ada selawat. Itu antara lain. Nah, selain ada rukun qauli, ada rukun fi'li, rukun berbentuk gerakan. Kita sujud, itu rukun fi'li, tumaninah, ruku, berdiri, semuanya harus dilakukan seperti yang diajarkan Rasulullah. Nah, selain dituntut sholat dilakukan harus sesuai syarat rukun, yang 3 wajib khusyuk. Lah khusyuk sholat itu apa? Definisinya banyak, tapi ada definisi yang hampir-hampir ulama semua sepakat. Khusyuk sholat adalah orang ketika sholat syarat rukunnya sudah beres, dan pada saat yang sama orang ini sanggup memahami arti dan makna bacaan sholat, selain sanggup menyatukan dirinya miqat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut khusyuk. Maka kalau konteksnya gimana biar bisa sholat khusyuk, itu belajarnya nggak cukup seminggu, nggak bisa sebulan, tapi belajar khusyuk itu sepanjang hidup, sepanjang hayat. Dari mana memulai untuk bisa sholat khusyuk? Ulama umumnya jawab, mulailah dari kamu arti bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai sholat, tahu artinya, tahu maknanya. Nah, sekarang saya mau tes, biarin aja depan ustaz, para kiai. Kita kalau duduk di antara 2 sujud, baca doa apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu biar khusyuk. Pas baca Rabbi firli, hatinya bilang, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah curahkanlah kasih sayangmu kepadaku. Wajburni, ya Allah tambahlah, tutuplah aib-aibku. Wajburni, dan semoga saya nggak kejebur ke empang. Kebanyakan mancing itu. Masa wajburni artinya jangan kejebur. Wajburni, dan tambahlah, tutuplah aib-aibku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warfa'ni warzuqni, dan anugerahkanlah kepadaku rizki yang banyak dan halal barokah. Wahdini, berikan hidayah, petunjuk, dan seterusnya. Pas baca tahiyat sama at-tahiyatu, ya Allah berbagai kebaikan, kebagusan, al-mubarakatu, yang diberikan keberkahan, as-sholawatu, berbagai bentuk penghormatan, lillah, semuanya hanya untuk, misalnya begitu. Pas baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Itu menutup celah setan iblis masuk goda kita. Gak Allah Akbar inget HP, Allah Akbar inget pintu rumah belum dikunci. Ya, inilah pengantar dari uraian Isra Mi'raj pada siang hari ini. Kelanjutannya nanti insya Allah disampaikan pada waktu yang lain. Karena saya nggak dikasih tahu tanpa persiapan, kalau ngomongnya kemana-mana mohon dimaafkan. Terima kasih Kiai Nurul, terima kasih Kiai Rusdi, para kiai, para alim ulama, para punyai. Mohon saya didoakan tetap istiqomah. Amin. Apa yang menjadi cita-cita saya dikabulkan oleh Allah, diberikan kemudian. Semoga nanti kalau nggak ada pandemi, kumpul-kumpul semacam ini sekali-kali bolehlah pindah di rumah saya. Amin. Terima kasih. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.